Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Sayyidul Qadir Jilani, khususnya yang sama-sama kita hormati pengurus besar DKM Masjid Nurul Kalam, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, yang sama-sama kita hormati pula Ketua Majelis Taklim Ummahat Raudhatul Jannah MTRJ dan seluruh pengurus-pengurusnya. Kita doakan, Bu, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur bagi mereka semua, amin. Allah berikan sehat badan, amin. Allah berikan kuat iman dan Islam, amin. Allah berkahi rezeki mereka, amin, amin ya rabbal. Dan juga yang saya banggakan adalah seluruh ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Ummahat Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan semuanya Allah guyur dengan rahmatnya Allah, Allah siram dengan maghfirahnya Allah, dan Allah tanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita berbagai nikmat, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir bermuajahah di masjid yang indah ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, derapan kaki kita, helaan napas kita, pergerakan kita menuju masjid ini dengan niatan thalabul ilmi, Allah ganjar dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini kita sama-sama merayakan bergembira atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia atas kelahiran baginda Nabi, sehingga terhadap kebahagiaan tersebutlah semakin cintanya kita baginda kepada baginda Nabi, sehingga insya Allah kita masuk ke surga bisa memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab shalah. Ya, kitab tentang salat yang lalu 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kita sudah bahas tentang salat asar. Salat zuhur sudah, salat asar sudah. Kita juga sudah mengerti dan memahami bahwa setiap waktu bagi umat Islam semuanya mengandung keberkahan. Waktu zuhur ada berkahnya,
Waktu asar ada berkahnya, karena dalam Islam yang ada waktu keberkahan, karena al-waktu yakni makhluk Allah. Waktu adalah makhluknya Allah. La tasubul waktu, janganlah kita mencela waktu, karena waktu itu makhluk Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, beliau itu sampai mengungkapkan dalam Al-Quran banyak tentang waktu. Contohnya wal asri, wal fajri, itu semuanya demi waktu. Ya, ini menandakan bahwa pentingnya waktu bagi umat Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, wal maghribu ay salatuha, dan salat maghrib, wa sumiyat bidzalika li fa'liha waqtul ghurub. Kenapa disebut dengan salat maghrib? Karena salat ini dilaksanakan ketika matahari terbenam. Ini namanya salat maghrib. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah ngerti nih bahwa waktu itu dalam Islam sebuah berkah, maka waktu maghrib juga berkah. Kalau orang dulu, Bu, waktu maghrib itu nggak boleh bocah itu berkeliaran. Bocah itu ngaju kemana baik, main kemana baik. Kalau sekarang nggak ada pohon bambu, ya dulu coba ada pohon bambu. Kalau ada pohon bambu yang apa namanya, yang malang, kemudian dilengkain sama bocah, itu hilang bocahnya, dikandut sama kalong wewe katanya. Ya. Bener apa enggak? Wallahu a'lam. Tetapi apa di dalam hikmah kita dalam waktu maghrib, kita memang dianjurkan untuk apa? Fakufu sibyanakum. Tuh, jagalah anak-anak kita. Ketika matahari senja, maka kita disuruh balik tuh bocah, balik dong, balik neng, ya pulang ke rumah, mandi, gosok gigi, siap-siap sholat maghrib, siap-siap ngaji. Ini anjurannya di dalam Islam. Kenapa? Karena di waktu tersebut godaan syaitan semakin meningkat. Ada dua waktu nih, Bu. Setan itu punya kekuatan menggoda lebih tinggi daripada waktu-waktu yang lain. Yang pertama, inda tulu'il fajri, ketika matahari terbit, itu godaan setan makin besar. Karena ketika matahari terbit, setan itu akan menampakkan kesombongannya. Makanya ada orang sinto gendeng yang menyembah matahari. Yang kedua, wa indal ghurubis samsi, ketika matahari terbenam tuh setan keluar lagi. Maka hati-hati kalau kita subuh, ya jangan tidur, ntar dikencingin setan. Kalau maghrib jangan tidur juga, bisa punya penyakit gila. Ya kemarin sudah bahas tuh, ada namanya ailulah, ada yang namanya hailulah. Ya, tidur ba'da subuh dan tidur ba'dal asri nggak boleh. Yang boleh itu qailulah, tidur sebelum johor. Nah nanti ibu habis ngaji tidur, bocan, bobo cantik, ya, bocin, bobo ciang. Nah itu, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih Ustaz keutamaan salat waktu maghrib? Keutamaan waktu maghrib adalah bahwa waktu maghrib itu lebih utama daripada salat sunnah. Puasa sunnah. Jadi kalau kita memanfaatkan waktu maghrib itu lebih baik daripada siang hari kita puasa sunnah. Ini ada dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad,
seorang waliullah yang masyhur pengarang Ratibul Haddad. Ya, jadi kalau kita senang baca Ratibul Haddad tuh, ini beliau punya kitab namanya Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan ada seorang Syekh Abu Sulaiman pernah ditanya sama muridnya, "Wahai guru, mana yang lebih utama, puasa di siang hari atau menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan amal soleh?" Ya. Syekh Abu Sulaiman ditanya sama muridnya, "Wahai guru, ini kira-kira lebih bagus mana guru? Kalau kita puasa di siang hari atau menghidupkan waktu antara maghrib dan isya?" Kemudian kata gurunya, "Kerjakanlah dua-duanya, puasa dan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya." Faqala la astati, saya nggak bisa guru. Kalau saya puasa, astaghil, saya sibuk makan, saya sibuk berbuka puasa, saya nggak bisa melaksanakan dua hal tersebut. Ini punya kekurangan deh. Dia menganggap bahwa makan itu bagian daripada memenuhi hawa nafsunya saja. Maka dia apa? Akhirnya dia minta fatwa sama seorang guru. "Saya nggak bisa. Kalau saya puasa siang harinya, ba'da maghrib sampai isya biasanya saya berbuka." Apa guru? Apa jawab gurunya Syekh Abu Sulaiman? Abu Sulaiman rahimahullah berkata, "Kalau demikian, tinggalkanlah puasa, hidupkanlah waktu antara maghrib dan isya." Itu anjurannya tuh. Siapa yang ngomong? Abu Sulaiman rahimahullah, seorang ulama besar. Di kitab mana? Risalatul Mu'awanah. Pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah Habib Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Jadi kalau ibu senang amalin Ratibul Haddad, amalin. Hidupkan maghrib. Jangan sia-siakan waktu bainal maghrib wal isya. Jangan sia-siakan waktu antara maghrib dan isya. Di situ berkahnya luar biasa. Kita punya gerakan, Bu, gerakan baca Quran ba'da maghrib kalau bisa. Kita punya gerakan ba'da maghrib, matiin TV, nonaktifkan handphone, nonaktifkan komunikasi dengan manusia, kita aktifkan komunikasi kita dengan Allah. Pak Ustadz, habis maghrib ada sinetron. Apa sinetron namanya? Cinta apa itu, Bu, yang bocah? Habis maghrib sebelum preman pensiun, Cinta Alesa kalau nggak salah. Iya, seru Ustaz. Seruannya film India. Indonesia mah kadang-kadang bohongan. Iya, lebih seru film India. Kalau enggak ini drama Korea. Iya. Kalau drama sekarang mah udah gak usah ngeliat di apa? Gak usah ngeliat di TV, Bu. Iklannya terlalu banyak. Jadi lihat aja di HP. Ibu yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bainal maghrib wal isya manfaatin tuh. Banyakin kita baca Quran, baca zikir, ya, sholawat Nabi. Banyakin. Coba saya tanya, ibu-ibu nih, kalau saya satu-satu nih, kira-kira semua ini jamaah ada gak yang udah merutinkan menghidupkan ba'da maghrib? Ayo, ada gak? Yang punya warung ba'da maghrib tutup sampai isya, bukannya isya lagi. Ngapain? Anak, suami, istri, keluarga yang di rumah muter baca Yasin. Bagus. Ustaz, Yasin kan buat orang mati. Bukan buat orang mati Yasin mah. Yasin mah buat orang hidup dia bermanfaat, Bu. Kalau
Alayya jasadi waladi, kepada jasadnya anakku. Di surat Yasin Al-Fatihah begitu, baca Yasin. Insyaallah anak di pondok betah. Bu, kemarin saya khawatir. Saya mau ngadain maulid di pondok pesantren. Dari seminggu yang lalu hujan terus mengguyur. Kemudian saya instruksikan sama guru-guru, ayo guru-guru, besok kita mau ngadain maulid. Nih saya kasih amalan, semua setiap ba'da maghrib zikir sebanyak-banyaknya, Allahumma hawalaina wala alaina. Apa yang terjadi, Bu? Bojong koneng, ya, Jababeka, Rawalele, hujan. Alhamdulillah semalam gak hujan. Bahkan saya nganterin Habib jam 12 malam ke Keranji pakai mobil, saya yang nyupir. Di jalan udah hujan, padahal cuma bedanya 500 meter di sana hujan. Alhamdulillah biasa dia nggak hujan dulu. Kalau kita yakin sama Allah, memanfaatkan waktu-waktu yang ijabah, insya Allah Allah mengabul doa kita. Yang penting apa? Yakin. Kadang-kadang kita orangnya nggak percayaan sih sama ucapan dereng. Yakin sama ucapan ibu, Allah kabul. Apapun hajatnya ibu. Bu, ada di zaman Hasan Al-Basri yang bertanya, wahai khalifah, sekarang lagi masa penceklik, bagaimana caranya wahai khalifah? Apa kata Khalifah Hasan Al-Basri? Bilang, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Wahai Hasan Al-Basri, saya gak punya anak udah lama. Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Wahai Hasan Al-Basri, saya punya perniagaan bangkrut mulu. Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Bu, dengan banyaknya istighfar, doa ibu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ada satu kisah nih Bu, masalah istighfar. Ada seorang ulama bernama Ahmad bin Hanbal, Bu. Az-Zahibul Arba'ah yang keempat. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal akan mengunjungi suatu daerah, Bu, yang jauh sekali. Pas di perjalanan, Imam Ahmad bin Hanbal kecapean. Akhirnya beliau mampir ke sebuah masjid. Di masjid ini beliau tidur-tiduran begitu tuh, tidur begitu. Ketahuan Bu sama marbotnya, marbot masjid. Ini marbotnya galak. Ya, jangan tidur di sini. Keluar kamu, keluar. Ikhlas bil barro. Keluar kamu, keluar. Ya. Roh, keluar. Gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama besar, Bu. Semua terkenal, masyhur dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kan kalau dulu mah gak ada Instagram, gak ada Facebook, gak ada foto. Jadi mereka cuma kenal nama Imam Ahmad bin Hanbal. Kita gak tahu, dulu itu orang gak tahu yang mana sih Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita mah sekarang udah pada kenal. Abdul Somad bagaimana, ya, Kiai Agil Siraj gimana, ya, kemudian Anwar Zahid gimana, ya, kemudian kalau orang Salafi Khalid Basalamah udah tahu mukanya, wajahnya seperti apa. Jadi kalau kita ketangkapan bertemu, oh ini Kiai Agil Siraj Salim, ya, kalau laki-laki hormat, kalau kita perempuan bukan begini, gitu ya, hormat gerak begini. Nah, seperti itu, karena kita sudah tahu wajahnya di mana, di media sosial, media televisi, media berita dan lain sebagainya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal nggak tahu tuh,
Jadi ini merbot nggak tahu ini ulama besar yang lagi tidur. Itla bil barro, keluar. Jangan di masjid. Gak boleh di masjid tidur. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal keluarlah dari masjid. Ketika dia keluar, beliau keluar karena lagi capek, perjalanan jauh, beliau tertatih-tatih jalannya. Tiba-tiba ada seorang tukang roti. Wahai Syekh, duduk. Engkau kayaknya capek banget. Kata tukang roti, duduk. Dijamu, dikasih minum, dikasih roti. Tuh ada roti, dikasih roti nih. Kasih. Tuh. Syekh, mohon maaf. Saya mau lanjut kerja. Engkau udah istirahat aja di sini. Istirahat di tempat perdagangan ini luar biasa. Orang dulu tuh sama orang dalam perjalanan itu senang banget. Sampai kalau di kampung-kampung di depan rumahnya ada apa? Gentong. Betul gak? Buat apa? Buat minum orang yang di jalan. Kalau sekarang enggak ada yang di depannya ada gentongnya. Orang nggak ada yang jalan, pakai mobil sama motor semua. Ya. Tapi orang dulu itu sangat sosial habis tuh. Bahkan mereka itu orang dulu ada jaronya dari bambu jarang-jarang tuh. Sekarang coba ya, jalan di rumah-rumah, ayo tinggi, menjulang, bahkan rapat, betul nggak? Jadi kalau tetangganya lapar nggak ada yang tahu. Tetangganya lagi ada apa-apa nggak ada yang tahu. Ini adalah akhir zaman. Sudah di akhir zaman, tembok semakin meninggi. Itu tanda-tanda akhir zaman. Pak Ustadz, kan saya ada tembok tinggi supaya nggak ada maling. Nah itu tanda akhir zaman juga maling. Semakin ekonomi lemah, ekonomi hancur, morat-marit, dan disitulah banyak orang yang menggadaikan agamanya. Jadi nyumpang, begal, maling, nyolong, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Itu gara-gara apa? Gara-gara ekonominya lagi morat. Jadi terpaksa kita bangun tembok yang begitu megah sampai pala kita gak kelihatan, Bu. Betul. Akhirnya tetangga lagi ada musibah, kita nggak tahu. Tetangga udah 2 hari meninggal dunia, nggak tahu. Kita malah lagi ngocorin itu namanya pohon. Ini bau bangkai apa? Akhirnya dia lapor sama Pak RT. Pak RT, perasaan kita udah kemarin Jumat bersih. Kok sekarang ada bau comberan atau bau got sih? Kayak ada bau bangkai. Dicium-cium, ternyata sumbernya dari mana? Dari rumah tetangga kita. Gantung diri udah 2 hari yang lalu. Tuh, gara-gara apa? Ekonomi. Gara-gara dia gak bisa ngebiayain, apalagi dia lagi teriling utang sama bank keliling. Hati-hati, sekarang itu lagi banyak yang kena musibah seperti ini. Ibu-ibu yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nih Imam Ahmad ngeliatin aja tukang roti lagi ngegiling gandum, pembuat roti itu, bahan roti dari apa tuh? Dari tepung, lagi ngegiling tepung gitu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ngeliat di mulut orang yang lagi ngegiling tepung itu. Ngelihat mulutnya begitu terus tuh. Ngelihat mulutnya nggak pernah kering, mulutnya nggak pernah nganggur. Coba kita mulutnya sering nganggur nggak? Ayo kalau lagi begini, kalau mulut kita akhirnya kita sering ngobrol, lagi ngaji ngobrol. Karena mulut kita nganggur. Coba sekarang jangan sampai mulut kita nganggur, coba. Ya, ada makanannya diambil, kenyang, gitu. Kalau enggak, ya kalau lagi nganggur di mulut, sembari istighfar.
Begitu ya. Misalnya, astagfirullahaladzim gitu banyak. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal nanya, wahai Sayyid, kenapa engkau kalau lagi ngegiling roti, ngegiling adonan, ngegiling tepung, engkau selalu beristighfar? Apa gerangan? Imam Ahmad tahu sudah, Bu, udah tahu bahwa istighfar tuh punya manfaat ini. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal pengen nguji ini penjual roti. Wahai Syekh, penjual roti gak tahu ini Imam Ahmad, belum tahu, gak kenal. Pokoknya ada orang tua suruh duduk aja begitu. Wahai Syekh, saya itu kalau lagi kerja, kalau lagi gak ada kerjaan, mulut saya selalu istighfar kepada Allah. Apa manfaatnya? Kata saya Imam Ahmad bin Hanbal. Manfaatnya itu tidak ada doa, tidak ada hajat, tidak ada keinginan kecuali Allah kabulkan dengan istighfar ini. Jadi kalau ibu pengen banyak doanya dikabul, pengen banyak hajatnya dikabul oleh Allah, keinginan dalam kebaikan diterima oleh Allah, banyakin istighfar. Tapi kata tukang roti begini, wahai Syekh, saya itu ada satu doa yang belum dikabul sama Allah. Jadi dari banyak keinginan, hanya ada satu doa yang belum dikabul oleh Allah. Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya pengen sebelum meninggal dunia, saya pengen ketemu ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tahu, langsung memeluk tukang roti tersebut sampai merinding bulu kuduk. Lah ini tukang roti gak tahu kenapa ini Syekh tiba-tiba memeluk. Gara-gara kamu, kata abang. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya jauh-jauh datang ke sini. Gara-gara kamu, saya capek sampai tidur istirahat di masjid. Gara-gara kamu, saya sampai diusir sama merbot. Gara-gara kamu juga saya hadir di hadapan kamu. Saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sesuai apa yang kau inginkan. Masya Allah. Ini hikmah nih, Bu. Makanya kalau kita, Bu, punya zikir, manfaatin. Kita pengen punya zikir, astagfirullah, terus amali. Jangan pernah terputus. Kita punya zikir, baca Quran, terus amalin. Jangan sampai terputus. Berapa hari kita khatamin Quran? 1 bulan amalin sampai akhir hayat. Kalau kita senang sholawatin, amalin sholawatan. Kalau kita senang sholat duha, amalin sholat duha hingga akhir hayat. Jangan ditinggalkan, Bu. Itu nanti ibu akan melihat buahnya. Ibu akan melihat keutamaannya. Ini mah baru doa 3 hari udah ngeluh sama Allah. Allah lama amat sih ngabul doa saya. Allah susah banget sih ngabul doa saya. Baru 3 hari belum istiqomah. Nih, ingat nih, kalau kita punya amalan, istaqim, beristiqomahlah kalian. Makanya di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang istiqomah, jalan yang lurus, yang terus menerus sampai kita akhir hayat. Tidak pernah kita amalkan lagi, tidak pernah kita tinggalkan kecuali kita amalkan terus. Tuh, Bu. Ini adalah hikmah di mana waktu mustajabah. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan sholat maghrib. Yang tadi itu adalah waktu sholat maghrib yang paling ijabah. Yang kedua, dari 5 waktu ini, satu-satunya sholat
yang bilangannya ganjil hanya sholat maghrib. Satu-satunya sholat yang bilangannya ganjil, sholat fardu ya, adalah apa? Sholat maghrib. Ini bukan tanpa adanya kesengajaan, tapi ada kesengajaan. Bahkan Bu, waktu sholat maghrib sampai isya waktunya sebentar. Ini manfaatnya. Dari hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Lillahi tis'atun wa tis'una isman." Allah itu punya 99 nama. Man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna masuk surga. Jadi kalau kita Bu hafal Asmaul Husna, saya Bu di TK, SD, SMP wajib Asmaul Husna. Kenapa? Ini hadis. Barang siapa man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna 99 nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari dan lain sebagainya. Itu kalau kita hafalkan dakhulal jannah. Pasti Bu. Bukannya pakai pil mudore, tapi pil madi pasti masuk surga. Dakhulal jannah pakai pil madi. Nah, wa innallaha witrun. Sesungguhnya Allah maha ganjil. Sesungguhnya Allah maha ganjil. Yuhibbul witra. Dan Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba, amalan-amalan yang utama pasti ganjil dalam Islam. Contoh, sholat fardu ada berapa jumlahnya Bu? Berapa waktu? 5. Ganjil. Jumlahnya berapa rakaat? 17. Ganjil. Sholat sunnah ada namanya sholat apa? Witir. Tujuan sholat witir itu 1 rakaat supaya mengganjilkan sholat sunnah malam kita. Sholat tarawih berapa rakaat? 20. Gara-gara ada witir jadi 23 ganjil. Ibu tahu tawaf berapa kali putaran? 7. Ibu tahu sa'i berapa kali putaran? 7. Ibu tahu berapa tingkat Allah menciptakan langit? 7 tingkat. Ibu tahu berapa tingkat Allah ciptakan bumi? 7 lapis. Semua itu rata-rata adalah ganjil. Makanya yuqaddilu bil a'mal wa kathiru minat ta'ah. Allah itu mengunggulkan bilangan ganjil dalam berbagai hal dan dalam berbagai ketaatan ibadah. Jadi kalau ibu punya anak itu ibadah bukan Bu? Ibadah. Kalau ibu punya anak ganjil. Kalau suami kita mau nikah lagi bilang tambah 2 lagi biar ganjil Pak. Kalau nggak sanggup nikahin 2 lagi, 1 aja cukup biar ganjil. Betul nggak? Iya begitu. Jadi berat suami kita nikah lagi. Ya. Kalau 2 bapak nggak sunah, nggak nyunah, genap. Kalau pengen nikah lagi sekaligus 2 perawan bapak nikahin, bisa nggak? Iya. Kalau kita punya anak 2, tambahin 1 biji lagi, biar ganjil. Ya, ini adalah hikmah daripada bagian daripada keutamaan yang ganjil. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Ustaz, apa sih
senang sama yang ganjil-ganjil? Bahkan maghrib itu termasuk ganjil. Apa keterkaitannya? Bu, kenapa maghrib itu utama? Kenapa bilangan ganjil itu utama? Karena bilangan ganjil itu adalah unsur ketauhidan. Tentang tauhid. Kita hidup di dunia, kita ibadah, kita cinta sama Rasulullah, kita beramal, bekerja untuk menyempurnakan semua itu harus dengan tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu. Ibu tahu nggak? Dulu Pancasila di amandemen. Ya, kenapa? Ketuhanan Maha Esa itu adanya di sila kelima. Akhirnya di amandemen ketuhanan yang Maha Esa itu adanya di sila lima pertama. Tauhid satu. Ibu tahu, coba cek yang sekolah negeri, coba cek, lihat raportnya. Pelajaran apa yang pertama? Apa? PAI, pendidikan agama ketauhidan yang pertama. Jadi kalau ada sekolah yang pendidikan agama Islamnya terakhir, nih orang sekolahnya nggak bener, nggak paham sama ilmu pendidikan. Makanya di dalam raport anak SD saja PAI itu nomor 1, itu utama. Makanya saya bilang di majlis-majlis yang lalu ketika saya ngisi Maulid Nabi, Bu, kita itu banyak orang beradab tapi nggak berakhlak. Tahu ibu perbedaan adab sama akhlak? Tahu, Bu? Orang yang beradab itu buah dari ilmu. Orang Jepang, orang Eropa, orang Amerika, orang China, mereka bisa beradab tapi nggak berakhlak. Karena adab itu dari ilmu. Oh, kalau di Jepang adabnya orang makan pakai sumpit. Itu orang Jepang. Oh, orang Eropa adabnya makan pakai sendok. Oh, orang Jawa adabnya makan pakai ceker tangan. Dicerowok. Begitu. Masing-masing itu punya adab. Adabnya seperti itu. Coba Bu, ibu ke Mesir, nunggu angkot, nunggu bus sambil nongkrong. Kalau nggak diketawain sama orang Mesir, jago. Nongkrong di Mesir itu aib. Coba suami ibu pergi ke Mesir, sholat subuh pakai sarung, diketawain. Kenapa? Kalau pakai sarung biasanya malam Jumatan. Iya, habis hubungan badan sama istrinya, jadi sarung itu kan dipakai. Adab-adabnya ada, itu ilmu disesuaikan dengan kebiasaan adat istiadat, itu adab. Tapi Bu, akhlak beda dengan adab. Akhlak itu buahnya dari ibadah. Kalau adab buahnya dari ilmu, dari adat istiadat, dari kebiasaan. Tapi kalau akhlak buah dari ibadah. Habis sholat dia akhlak nggak? Habis sholat dia berakhlak nggak? Habis sholat dia masih gibah nggak? Habis ngaji dia masih musuhin suami, benci sama suami nggak? Nah, kalau dia habis ngaji masih benci sama suami, masih ngomel sama suami, berarti dia ngajinya bukan ibadah. Karena ciri-ciri ibadah itu punya asar, punya bekas, dan bekasnya itu namanya akhlak. Habis sholat dia jauhi keji dan munkar. Karena sholat itu inna sholatan hak anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Akhlak. Baginda Nabi yang sering kita sholawatin, Bu, turun ke muka bumi, kita senang bersolawat, cinta sama Nabi. Apa tugasnya Nabi di muka bumi? Apa?
li utamima makarimal akhlak. Puasa, puasa. Tujuan puasa buat apa? La'allakum tattaqun, supaya kita semakin takut sama Allah. Itu akhlak bukan? Akhlak kepada Allah. Semua ibadah, buah dari ibadah adalah akhlak. Tuh agama Islam. Makanya kalau misalnya ada orang yang lisannya gak berakhlak, matanya gak berakhlak, kupingnya gak berakhlak, hatinya, kolbunya gak berakhlak, berarti dia bukan Islam. Islamnya cuma KTP. Ini namanya orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempatnya di kerak neraka jahanam. Jadi bukannya di atas neraka jahanam, tapi udah di bara apinya neraka jahanam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut 3 menit lagi. Oke. Apa kaitannya? Makanya, Bu, kalau kita sholat maghrib supaya ketauhidan kita semakin kuat, setiap sholat maghrib kita banyakin baca surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah, sampai sekarang saya amalin. Dari semenjak saya lulus pondok pesantren sampai detik ini, Bu, kalau saya sholat maghrib rakaat kedua pasti saya baca surat Al-Ikhlas. Kalau saya imamin di mana-mana pasti saya baca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Ada nggak Ustaz dalilnya? Ada. Jangan main-main sama Ustaz ya. Ada pasti dalilnya. Ya, apa dalilnya Ustaz? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu membiasa yaqra'u fi sholatil maghribi lailatal jumu'ati. Nabi itu udah biasa kalau sholat maghrib di hari Jumat. Nabi itu punya biasaan kalau di hari Jumat apa bacanya? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua wa qul huwallahu ahad. Rakaat kedua adalah apa? Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Pak Ustaz, kenapa sih sholat maghrib kita disuruh banyakin surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas? Tahu makna Al-Kafirun? Al-Kafirun itu maknanya supaya mentauhidkan Allah, menghilangkan sifat syirik kepada Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidu ma a'budu dan sebagainya. Lakum dinukum waliyadin. Nah itu. Kemudian rakaat kedua kita tauhidkan lagi kepada Allah. Qul huwallahu ahad dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya ini salat maghrib selesai hari ini, ada namanya salat awabin. Ibu pernah ngamalin nggak salat awabin? Ya, pernah ngamalin nggak? Pernah ngamalin nggak salat awabin? Ini makna apa banyak? Ya, apa materinya karena waktunya udah habis. Ada yang namanya salat awabin. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla bainal maghribi wal isya." Barang siapa yang sholat sunnah antara maghrib dan isya, isrina rakaatan, sebanyak 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan mendirikan baginya istana di surga. Ini kata para ulama, ini adalah salat awabin. Bagaimana caranya Ustaz salat al-awabin? Pertama, salat al-awabin itu salat maghrib dulu. Habis salat maghrib
Yang ketiga, ibu lanjutkan dengan niat usolli sunnatal awwabina rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatal awwabin rakaataini lillahi ta'ala katanya. Usolli sunnatal awwabin rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Udah gitu. Boleh panjangin. Berapa rakaat Pak Ustaz? Sholat al-awwabin ini minimal dilaksanakan 2 rakaat, maksimal 20 rakaat, lebih utama 6 rakaat. Jadi boleh 2, maksimal 20, yang paling bagus 6 rakaat. Tuh. Apa yang dibaca? Yang dibaca banyakin rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas, diulang-ulang terus supaya ketauhidan kita tumbuh. Setelah salat sunnah al-awwabin, ibu doa hajat ibu, keinginan ibu, insya Allah dikabul oleh Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Bu, salat al-awwabin ini ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang menyatakan salat al-awwabin itu yakni salat duha. Tapi kalau ada ulama juga, terutama dipakai sama kalangan Nahdlatul Ulama NU, karena mereka mengambil dari Imam Nawawi, mereka melaksanakan sholat al-awwabin ba'da maghrib. Pak Ustaz, kadang-kadang kalau ba'da maghrib saya bosan zikir. Jadi begini, hari Senin ini kelahiran Nabi, ba'da maghrib sampai isya ibu salawatan, maulid Nabi, baca salawat. Hari Selasa ibu zikir istighfar, banyakin sampai isya. Hari Rabu ibu banyakin sholat sunnah, salah satunya al-awwabin. Kamis malamnya ibu banyakin baca Quran, surat Yasin 3 kali monggo. Jumat malam Sabtu ibu muzakarah sama anak karena waktu libur. Malam Ahad ibu jalan-jalan ke Sahari, taman Sahari. Itu jangan ibadah terus. Ada kan ibadah yang namanya rihlatul qalbi, jalan-jalannya hati. Itu sunnah. Nabi itu Bu sering jalan-jalan sore sama Sayyidah Aisyah. Bahkan kadang-kadang balap-balapan lari sama baginda Nabi. Kata baginda Nabi, ya Aisyah, sekarang saya udah lemah fisiknya. Udah ente dulu dah yang menakar pada. Udah fisiknya lemah. Baginda Nabi udah mulai kibar, sudah mulai kuat. Jadi balapan lari sama Sayyidah Aisyah yang masih semangat kalah sama Nabi. Ini namanya JJS, jalan-jalan sore. Boleh, monggo. Apalagi kalau JJS beli makanan di warung-warung, di toko-toko, tuh kasihan Bu, jualan es, somai, ketoprak, tahu gejrot, cilok, itu beli Bu, kasihan. Kalau kita sering JJS, jarang jalan sore, insya Allah mereka bahagia. Itu sedekah yang tanpa adanya niat. Kan kata Gus Baha, kalau kita pengen sedekah tapi ikhlas lillahi ta'ala, ibu ngambil duit, belinya jangan di Alfamart, belinya di toko warung sebelah rumah kita. Kalau Alfamart mereka buat bos besarnya yang belum tentu beragama Muslim. Tapi kalau kita beli toko kelontong Bu, orangnya kita tahu,
jeleknya juga kita tahu, monyongnya juga kita tahu, anaknya juga sekolah di pendidikan Islam, anaknya lagi mondok. Kalau kita beli di warung itu, sama saja ibu mengangkat perekonomian orang tersebut sehingga anaknya mau mondok. Bu, nih terakhir dari saya kemarin habis diski di Puri Lestari Blok G dan ada seorang wali murid yang WA saya, Ustaz, bisa nggak ketemu? Habis saya ngisi maulid di Mar'at Dzuriyatul Jannah, saya ketemu sama salah satu wali murid. Ustaz, mohon maaf Ustaz, ini musim paceklik Ustaz. Saya pamit dari Asidikiyah, saya nggak sanggup bayar anak mondok. Tuh begitu. Tahu ibu jualan ibunya si anaknya mondok, ibunya jualan online. Kalau ibu tahu tuh jualan online, anaknya sampai nggak sekolah, ibu promosiin tuh produknya. Karena ibu promosiin produknya, bahkan ibu beli sampai anaknya bisa mondok lagi, pahala ibu mengalir terus menerus. Itu namanya sedekah yang tanpa ada rasa. Disangka bukan sedekah, padahal itu sedekah. Ustaz, bedanya 1.000. Bu, sama orang muslimah beda 1.000 2.000 biarin. Ibu beli boba, tahu boba? Boba di warung samping harganya 15.000. Coba ibu beli di SGC tuh yang namanya cat time, harganya berapa? Boba harganya berapa cat time? 40.000, beda 25.000. Ibu sanggup beli. Tapi pas boba di samping rumah kita orang yang tuh bisa, gara-gara cuma ada cat time-nya, Bu. Ini adalah berarti Ustaz nggak boleh dong beli Alfamart. Boleh kalau di warung kita udah kagak ada, beli Alfamart. Kalau kita lagi jalan-jalan di SGC, harus beli boba capai. Ini mah sampai kita buka Gojek, ya ongkirnya juga udah 15.000. Kau Ustaz tahu pengalaman? Istri saya lagi ngidam boba capai 55.000 tuh cuma segini, Bu. Tuh, enak sih. Ya, buat cair kan enak ya. Apalagi coklat dulu. Coba ibu dan nanti makan coklat dulu, enak. Ya, habis ini saya mau boba lagi ya. Ibu yang dimuliakan dan dirahmati gitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok bulan depan kita akan bahas tentang keutamaan waktu sholat isya. Ya, ini waktu sholat isya adalah awal malam hari. Ini utamanya luar biasa juga. Insyaallah kita akan bahas di bulan depan apabila kita ada kesempatan dan waktu dan usia panjang, insya Allah. Mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apapun hajat kita, apapun yang kita inginkan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, Allah berikan rezeki yang banyak dari Allah, rezeki yang berkah dari Allah. Mudah-mudahan ini anak-anak yang hadir di sini, biarin nggak apa-apa, saya masih senang. Bocah-bocah pada lari sana lari sini pada berisik, saya senang. Ya, mudah-mudahan saya doain anak-anak yang hadir di masjid ini, insya Allah jadi anak yang saleh dan salehah. Ya, anak yang menjadi cahaya keluarga dan anak yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doa kepada Allah untuk suami kita yang membolehkan kita ngaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan suami kita Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sehat badannya, dan Allah jadikan suami kita suami yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan sayang kepada istri-istrinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
adalah doa mustajabah. Nih lagi taklim. Kalau ibu punya hajat, anak ketika doa pandang sembari ngomong amin, amin, amin. Hajat ibu sebutin. Kalau ibu nggak paham doa saya, sebutin saja dalam hati apa keinginannya. Insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin wa syakirin. Hamdan yu'adil wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو من الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Qabul ya Allah, qabul ya Allah, qabul ya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagus nih. Kalau bisa ada Facebook atau Instagram, ibu upload,